Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, loh, tuh ribut lagi kan, ribut lagi kan. Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Halo, Bapak ya. Saya tanya dulu. Bapak, Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinasnya di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham cari. Iya, tapi Kamu di mana siapa? Bapak cuma dirasa. Lu, apa? ya pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau enggak? Gua semua kiri jalan ini lagi mudik. Ya nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil Ini yang KTP. bukan. Ini kan Ini gua foto foto. aja kartu wartawan saya ya, kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalahin saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, aksi arogan pengemudi berplat dinas TNI juga sempat viral di media sosial. Akibatnya pelaku terancam penjara 1 tahun. Aksi koboi jalanan tak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner arogan berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengemudi Fortuner berinisial M ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M terbukti bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500.000. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan 2 buah plat nomor dinas palsu hingga 2 buah radio panggil. Telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke informasi lain. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Akibat kejadian ini, lebih dari 800 orang dievakuasi. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Ketinggian erupsi mencapai 3.000 meter di atas puncak. Dan akibat bencana ini, lebih dari 800 warga dievakuasi. Saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 menjadi level 4. Sementara itu warga yang masih berada di sekitar Gunung Ruang diminta untuk mengungsi. Hal ini untuk menghindari potensi tsunami dan lemparan batu pijar di wilayah pantai barat Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pukul 21.00 tadi oleh PVMBG telah dinaikkan statusnya menjadi status level 4. Nah, kenaikan status level 4 ini tentu saja memiliki implikasi dari sektor atau aspek kedaruratan. Karena dengan
naiknya status gunung api ruang dari level 3 ke level 4, maka tidak boleh ada aktivitas apapun dalam radius 6 km yang ditetapkan oleh PVMBG. Mencapai ketinggian 3 km berupa semburan lava maupun awan panas. Nah, ini yang menjadi dasar peningkatan status gunung ruang dari level 3 atau siaga menjadi awas. Selain itu, aspek yang perlu digarisbawahi di sini adalah sejarah. Sejarah gunung ruang cukup rumit karena tidak ada jeda waktu yang pasti dari selalu berubah-ubah. Hanya yang sama adalah sifat erupsinya yang eksplosif. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terupdate di kawasan Gunung Ruang, kita sudah terhubung dengan Kalak BPBD Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, ada Pak Joikson Sagune melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Joikson. Ya, selamat siang, salam tangguh. Salam tangguh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Pak, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan situasi terkini. Ya, ketika kemarin kita menghadapi erupsi yang eksplosif yang terjadi, kita sudah mengungsikan 495 jiwa. Yang mana dari 495 jiwa ini ada 45 jiwa yang kita tampung atau ungsikan di sekolah SMP 1 Tagulandang. Ya, tetapi tadi malam ketika ada erupsi yang eksplosif, maka dari para pengungsi ini mereka juga harus diungsikan secara mandiri untuk diarahkan ke dataran yang lebih tinggi untuk menghindari jangan-jangan terjadi tsunami. Ya, selain itu dari beberapa kampung ataupun desa dan kelurahan yang terancam, mereka juga secara mandiri telah mengungsikan diri mereka ke lokasi-lokasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah daerah. Dan saat ini kita kembali mendata untuk para pengungsi, keberadaan mereka yang berada di rumah penduduk ataupun rumah kerabat dan sanak saudara mereka. Kemudian kami barusan melaksanakan rapat untuk mengalihkan posko penanggulangan bencana yang awalnya berada di kantor kecamatan Tagulandang. Kita sudah alihkan untuk sementara di kantor desa Apeng Salah. Baik. Ya. Baik, Bapak, tadi Anda menyampaikan ya bahwa kalau untuk menghindari kalau terjadi tsunami, boleh dijelaskan korelasinya antara Gunung Ruang ini dengan potensi terjadinya tsunami, Pak? Ya, baik, terima kasih, Bu. Jadi memang ketika kita melihat sejarah dari keberadaan Gunung Ruang ini, kalau nggak salah tahun 1871, akibat erupsi Gunung Ruang, ini ada potensi tsunami. Bahkan dari Badan Geologi dan Mitigasi Vulkanologi, ya, mereka juga sudah mengingatkan kita untuk mengarahkan masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk lebih menjauh, mencari tempat dataran yang lebih tinggi. Karena bisa saja dari letusan ataupun erupsi ini bisa berakibat pada terjadinya tsunami. Demikian, Bu. Baik, lantas dari informasi yang Anda peroleh hingga saat ini belum ada ya korban jiwa atas peristiwa ini ya, Pak ya? Ya, belum. Baik, terima kasih Pak Joikson atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Pak.
Ya pemirsa, dan kita akan mengetahui lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya sejarah erupsi Gunung Ruang pemirsa, di mana Gunung Ruang ini menjadi salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia. Sejarah mencatat pemirsa bahwa Gunung Ruang setidaknya telah mengalami erupsi sebanyak 15 kali, yaitu sejak tahun 1605. Dan kita lihat ya, ini adalah catatan ataupun terkait dengan sejarah singkat ya, pemirsa, erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, di mana pada tahun 1808 ini terjadi erupsi yang menyebabkan seluruh tubuh gunung api ini tertimbun bahan letusan Pulau Tagulandang Barat dan juga Selatan yang terdampak. Dan saat itu pemirsa tidak ada korban jiwa. Kemudian kita juga akan melihat untuk informasi grafis berikutnya. Di tahun 1870, tepatnya pada 2 Maret, erupsi yang dibarengi dengan gempa vulkanik ini menyebabkan gelombang pasang yang melanda pantai Tagulandang dan juga gelombang setinggi 25 meter ini menyapu sejauh 180 meter dari bibir pantai. Jadi ini sudah beberapa kali terjadi kejadian begitu ya. Dan kita lihat untuk data grafis berikutnya. 27 hingga 28 Agustus tahun 1870, erupsi gunung kembali menyebabkan Pulau Ruang luluh lantak dan rumah, hewan dan juga tumbuhan musnah. Dan kemudian korban tercatat mencapai 400 orang. Ini cukup parah. Dan selanjutnya kita lihat untuk tahun-tahun berikutnya. 15 November 1874 erupsi hebat ini kemudian menyemburkan abu dan juga batu pijar sehingga menyebabkan tumbuhan dan juga rumah penduduk ini terbakar. Dan kita lihat untuk data berikutnya. 25 September tahun 2022, 50 tahun lebih tertidur ya. Kemudian letusan Gunung Ruang mengalami erupsi dengan ketinggian abu vulkanik yang mencapai lebih dari 16 km dan 1.200 warga mengungsi. Sejumlah rumah warga juga hancur di tahun 2022. Dan berikutnya 2002 ya. Kemudian kita akan melihat berikutnya pada Maret 2015, tidur 13 tahun, gunung api dengan ketinggian 725 mdpl ini juga kembali erupsi dan dalam 5 jam terjadi gempa dengan intensitas tinggi yang menyebabkan sebanyak 30 kali. Dan ini adalah data terakhir dari kami, di mana pada 2024 ini tepatnya pada hari Selasa 16 April kemarin erupsi kembali mengeluarkan hujan batu dan juga awan panas dan 159 kakak dengan 495 jiwa ini mengungsi. Dan tentunya kita harapkan erupsi yang terjadi tidak separah tahun-tahun sebelumnya dan tidak menimbulkan korban jiwa dengan antisipasi yang lebih dini. Dan erupsi yang terjadi begitu ya di Gunung Api Ruang dapat melanda seluruh pulau Siau dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Dan kita cukupkan informasi mengenai erupsi ini dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ada banjir bandang yang menerjang Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. Sejumlah infrastruktur dan rumah warga rusak akibat bencana ini. Video amatir milik warga merekam detik-detik jembatan permanen yang berada di Desa Sukamenang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, hancur dan putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit. Jembatan ini hancur akibat tak kuat menahan tumpukan sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air sungai yang meluap. Arus yang deras juga membuat jembatan hancur. Akibatnya 2 desa, yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung terisolir. Sehingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai. Meluapnya Sungai Rupit juga membuat warga di 14 desa Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan panik. Air juga merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka.
karena aliran sungai yang deras meluap masuk ke permukiman warga. Akibat banjir ini, di Desa Sukamenang, belasan rumah hilang diterjang banjir bandang, sedangkan lebih dari 20 rumah rusak parah. Kalau data sementara, kami sudah menghitung 17 yang rumah hilang. Yang hilang dari tempatnya kan, seperti yang kita lihat di seputaran, rumah itu terbawa arus, kemudian yang rusak berat dan rusak ringan masih didata. Jadi kalau diseluruhin sekitar berapa rumah ini? Kalau ini di Kampung 1 ya, kita terdampak ini Kampung 1, 3, dan Kampung 6. Kemudian tambah Kampung 7. Diperkirakan sekitar 40-an rumah yang terbawa arus air. Selain menghanyutkan rumah warga, banjir juga menghanyutkan ternak milik warga. Dari data BPBD Musirawas Utara, ada lebih dari 2.800 rumah warga terdampak banjir. BPBD terus berupaya melakukan penanganan darurat. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.